Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk waktu ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah memimpin kami dalam pujian kepadamu. Dan terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama. Urapi kami semua Tuhan, jelikan mata hati dan mata rohani kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, kami mengalami, kami taat, dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, semua kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ipin, dan semua hamba-hamba Tuhan beserta jemaat Tuhan yang hari ini mengizinkan saya boleh menyampaikan sharing firman Tuhan bagi kita semua di bawah satu tema yang menarik, tema bulanan hari ini, yaitu Servant of God. Ya, ini tema yang luar biasa Bapak Ibu kekasih Tuhan, karena sebagai orang percaya Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menjadi pengikut, ya, yang kemudian terus mendengar, tapi lebih daripada itu Tuhan mau supaya kita sebagai pelaku firman Tuhan, kita terlibat di dalam misi, ya, pekabaran Injil, misi pelayanan yang telah Tuhan tetapkan bagi gereja. Karena untuk itulah gereja dipanggil, untuk itulah gereja dinubuatkan oleh Tuhan sendiri, dan untuk itulah gereja, ya, dipanggil untuk melaksanakan misi Allah yang sebenarnya dulu diberikan kepada Israel, tapi Israel gagal dan tidak melaksanakannya. Oleh karena itu Tuhan mempercayakannya kepada gereja, yang di dalamnya ada orang Israel yang percaya kepada Tuhan, dan juga ada orang non-Israel yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan sebagai pengantar untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di bawah tema Servant of God, yaitu dari 1 Petrus pasalnya yang kelima, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Saya akan membaca ayat ini Bapak Ibu kekasih Tuhan dari ayat 1, tapi fokus kita di ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dikatakan dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 3, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan, dan juga nanti ada beberapa ayat dari Kisah Rasul pasal 20 yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, berkaitan dengan tema ini, ya, tema Servant of God, ya, menjadi seorang pelayanan Tuhan. Sesungguhnya tema ini tujuannya yang akan kita bahas pada minggu ini adalah untuk mengetengahkan tentang bagaimana pengabdian dan tanggung jawab seorang pelayan Tuhan, ya. Sehingga melalui pengabdian dan tanggung jawab seorang pelayan Tuhan, jemaat atau orang lain yang kita layani semua terberkati dan juga termotivasi untuk bersama-sama, ya, merasa terpanggil dan juga punya merasa ada sukacita yang besar untuk mau bersama-sama terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Tentunya pelayanan itu Bapak Ibu kekasih Tuhan tidak hanya dibatasi di dalam kategori yang tertentu, seperti misalnya begini, saya dipanggil Tuhan lalu menjadi seorang pendeta atau seorang pengajar dan hanya sampai di situ. Bukan. Karena pelayan Tuhan itu bukan hanya diukur dengan lokasi misalnya atau kategori orang itu ada di mimbar
Ya, atau orang itu ada di kelas mengajar di sekolah teologi seperti saya sebagai seorang pengajar. Ya, bukan itu. Tetapi semua yang terlibat di dalam membangun tubuh Kristus, dengan kemudian dia berusaha untuk memberdayakan dirinya sesuai dengan talenta, karunia rohani yang Tuhan berikan bagi dia untuk pembangunan tubuh Kristus, sehingga semua anggota tubuh Kristus bertumbuh ke dalam kesempurnaan, memiliki satu tujuan yang sama, memiliki keserupaan dengan Kristus seperti yang dimintakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kita bersyukur bahwa dalam minggu atau bulan ini kita belajar tentang tema ini. Ya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita membaca dalam bagian firman yang Tuhan lain bahwa panggilan seseorang untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, atau panggilan seseorang untuk melayani, panggilan seseorang sebagai saksi Tuhan, itu panggilan yang sangat terhormat dari Allah yang besar, Allah yang Maha Kudus, Allah yang suci, ya, di atas kemudian kedaulatannya dan kasih yang besar memanggil kita yang latar belakang kita semua. Ya, kita masing-masing tahu kita adalah orang-orang seperti dalam doa pengakuan dosa tadi. Ya, seringkali kita suka terhadap apa saja yang Tuhan tidak suka. Dan seringkali justru kita tidak suka melakukan apa yang Tuhan suka, kan begitu. Mengapa? Karena hakikat kedagingan kita sebagai manusia berdosa atau tubuh berdosa terus masih ada di dalam diri kita. Dan inilah menjadi perjuangan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Sehingga kita bersyukur bahwa kita tidak hanya sampai di situ. Tuhan mau memanggil kita untuk menjadi kawan sekerja, menjadi pelayan, apapun kapasitas kita, apapun talenta kita, apapun karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita, kita mendapat penghormatan dari Tuhan untuk mau menjadi seorang pelayan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi pelayan Tuhan itu bukan dikategori atau dikelompokkan hanya sebatas di mimbar, bukan. Saya percaya mimbar ini atau orang yang berdiri di mimbar ini ketika melayani tidak akan ada gunanya apabila tidak ada mulai dari pintu depan, lantai bawah. Semua memiliki peranan yang sama untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan tidak ada perbedaan di dalam panggilan Tuhan, seorang hamba Tuhan besar, hamba Tuhan sedang, hamba Tuhan kecil. Enggak. Semua adalah pelayan. Siapapun dia dalam kapasitas yang berbeda. Kita itu adalah pelayan, budaknya Tuhan. Kata Deo, kata doulos itu dari kata Deo, artinya terikat. Ya, kita terikat dengan Tuhan atau pribadi yang memanggil kita untuk melayani Dia. Jadi tidak ada kebanggaan yang harus dicapai, ada kebanggaan yang harus direbut, ada kebanggaan yang harus terus secara manusia untuk mencapainya. Lalu seakan-akan bukan Tuhan yang ditinggikan, tetapi manusia yang ditinggikan. Nah, kita semua itu adalah hamba yang melayani. Nah, kalau kita berbicara tentang pengabdian dan tanggung jawab, ini menarik Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema yang diberikan kepada saya hari ini. Pengabdian dan tanggung jawab. Kalau kita bicara tanggung jawab, ya, tanggung jawab itu kan biasa berkaitan dengan apa? Kata lain dan tanggung jawab seringkali ya bergandeng dengan istilah kewajiban, ya, untuk melaksanakan tugas, untuk melaksanakan mandat, entah itu bentuk pekerjaan ya yang diberikan kepada kita dan harus kita lakukan itu ya sebagai pihak yang menerima dari sang pemberi, lalu kemudian kita melaksanakannya sebagai tanggung jawab kita ya, dan kita itu supaya kita melaksanakan dengan baik. Nah, kalau berkaitan dengan pengabdian, istilah lain pengabdian seringkali juga disandingkan dengan istilah lain namanya dedikasi ya, dedikasi. Jadi ini berkaitan dengan cara, berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan bagaimana seseorang menyikapi atau menerima tanggung jawab atau tugas pekerjaan yang harus dilakukan. Dia lakukan dengan penuh dedikasi, dia melakukannya dengan penuh pengabdian. Ada pengorbanan pikiran, ada pengorbanan tenaga, ada pengorbanan segala hal yang ada pada dia, yang dia rasa dia mengkontribusikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Itu pengabdian. Maka seorang yang merasa dia punya tanggung jawab yang kuat dan kemudian dia merasa bahwa ini adalah kepercayaan dari Sang Agung kepada dia yang kecil, dari Sang Superior kepada dia yang inferior. Lalu kemudian dia merasa ini sebagai satu penghormatan, maka dia akan menyikapi penghormatan itu. Apapun yang dia mau bayar, apapun yang dia mau lakukan, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka ini disebut apa? Pengabdian. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan menarik, satu bagian firman Tuhan yang kita baca, yang bagian pertama kita belajar
dari bagaimana sosok seorang hamba Tuhan yang adalah saksi mata, yang bersama-sama dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang sangat senior dalam kalangan 12 murid, namanya Petrus. Rasul Petrus, dia menasihati jemaat Tuhan, para pemimpin gereja di Asia Kecil pada masa itu, gereja yang diaspora di Asia. Lalu kemudian kita melihat dalam nasihat yang pertama, bagaimana Petrus menasihati pelayan Tuhan yang ada di sana. Dia bilang apa? Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Dari sisi aspek negatifnya. Dari sisi aspek positifnya, dibilang apa? Dengan sukarela, atau tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan aspek negatif yang lain. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, aspek positifnya, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Nah, kalau kita membaca ayat ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, seringkali dikutip oleh banyak penulis ya, yang bergulat dalam kepemimpinan Kristen, kepemimpinan pekerjaan Tuhan. Mereka melihat ayat ini salah satu ayat rekomendasi yang sangat kuat, bahwa seorang pemimpin itu dalam kepemimpinan Kristen atau dalam pekerjaan pelayanan adalah kepemimpinan seorang hamba. Jadi jangan lihat latar belakang dari sisi aspek sosialnya, dalam hubungan strata masyarakatnya ya. Lalu kemudian, ini hebat, dia harus diberikan pertanyaan tinggi. Enggak, karena siapapun dia adalah hamba ketika dia melayani. Siapapun dia ketika dia menerima tanggung jawab dari sang superior yang agung, dan dia melihat dirinya kecil, tapi dipercayakan, ini anugerah yang luar biasa. Maka kemudian dia melakukannya dengan baik, bukan sebagai seorang yang memerintah. Maka saya bersyukur Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya, ada banyak gereja yang terus mempertahankan hal ini. Ya, mereka menyadari bahwa ini pekerjaan Tuhan. Nggak boleh ada yang bertindak sebagai penguasa atau pemilik tunggal pekerjaan Tuhan. Ya, banyak penelitian, banyak riset yang berbicara atau meneliti tentang spiritual abuse atau abuse of power. Ya, seringkali menyoroti hal ini. Banyak penyelenggaraan atau kesalahan pelanggaran yang dilakukan oleh karena apa? Banyak pelayan tidak menyadari bahwa dia adalah hamba. Ya, dia ada hamba. Sehingga kemudian kadang-kadang dia mengeksploitasi orang yang dia layani. Tapi bersyukur Bapak Ibu kasih Tuhan, kita selama 1 bulan ini belajar tentang tema ini untuk menolong kita memahami perspektif Alkitab bagi kita. Nah, dari Petrus Bapak Ibu kekasih Tuhan, karena ini bersentuhan dengan pengalamannya. Kalau kita membaca ayat 2 dan ayat 3 1 Petrus pasal 5 tadi, ini adalah gema daripada pengalaman Petrus. Ya, kalau kita membaca Yohanes pasal 20, Injil Yohanes pasal 21 Bapak Ibu kekasih Tuhan. Petrus pernah gagal. Padahal Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika Tuhan memanggil dia, kalau kita baca Injil Matius pasal 4 masuk pasal 5, Tuhan sudah bilang, Petrus, aku akan menjadikan kamu sebagai apa? Penjala manusia. Seorang dari pekerjaan sebagai seorang nelayan, yang pekerjaan hari-harinya adalah menangkap ikan, tapi Tuhan kemudian menggunakan itu sebagai ilustrasi dan juga acuan. Sama seperti yang kau cakap menangkap ikan, sama seperti yang kau pandai menangkap ikan, sama seperti yang kau punya keahlian dalam menangkap ikan, karena engkau seorang nelayan, maka sama seperti itulah aku menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tapi apakah dalam perjalanan pelayanan dia, apakah dalam perjalanan kesaksian hidup sebagai murid, sebagai pelayan Tuhan, dia tidak mengalami kegagalan? Dia punya kegagalan yang luar biasa. Dan kita lihat kalau ayat ini 1 Petrus pasal 5 tadi ayat 2 dan 3 juga merupakan gema dari apa yang pernah Petrus alami di dalam Yohanes pasal 21. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita baca ayat 15, 16, 17. Ya, ketika Tuhan Yesus meninggal, seakan-akan murid-murid kehilangan pengharapan mesianisnya, bahwa Yesus yang mereka sembah kenapa berakhir dalam kuburan. Lalu kemudian seakan-akan Petrus lupa panggilan Tuhan dan apa yang sudah Tuhan membuatkan, aku akan menjadi kamu penjala manusia. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu kekasih Tuhan. Satu ketika di Kaisarea, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kata orang siapa saya? Lalu jawabannya macam-macam. Lalu Petrus punya jawaban, ya kan? Ya, Tuhan Yesus bertanya, kalau begitu apa menurut kamu? Petrus sebagai juru bicara. Dan
dari murid-muridnya, mewakili murid-muridnya dan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan di atas dasar pengakuan inilah, Matius pasal 16 ayat 16, lahirlah nubuatan di dalam ayat 18. Di atas dasar ini kata Petrus untuk pertama kali, aku akan mendirikan apa? Jemaat, eklesia. Jemaat luar biasa. Kata-kata Tuhan sangat kuat untuk Petrus. Tapi kemudian setelah Tuhan Yesus meninggal, Petrus kembali. Dan kemudian Tuhan berurusan dengan dia. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 yang juga merupakan gema yang ada di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Petrus gagal Bapak Ibu. Seakan-akan Petrus kehilangan kasih kepada Allah. Seakan-akan Petrus kehilangan janji yang Allah berikan kepada dia sebagai seorang pelayan yang hebat akan datang. Lalu kemudian dikembali. Sehingga ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia, Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, Simon Yohano, apakah engkau mengasihi saya lebih daripada yang lain ini? Ya, apakah engkau mengasihi saya, Simon anak Yohanes, Simon Yohano, agapas me pleontoton. Apakah engkau mengasihi saya? Agapas dan kata agape. Apakah engkau mengasihi saya melebihi semua ini? Kata tauton itu Bapak Ibu bisa dipakai untuk kata ganti orang ketiga, jahat, tapi juga bisa dipakai untuk kata benda non persona. Sehingga kadang-kadang diterjemahkan dalam dua arti. Apakah engkau mengasihi saya lebih daripada mereka yang lain ini? Kata ganti orang ketiga. Tapi juga bisa diterjemahkan kalau kata ganti non persona bisa kepada passengers. Apakah engkau mengasihi saya lebih daripada kasihmu kepada apa? Jarimu ini, kepada jalamu ini. Ya, 3 kali Tuhan Yesus bertanya, Simon Yohano, agapas me pleontoton. Lalu Simon benar-benar kata begini, Tuhan engkau tahu, naikuri potioidas, ya. Saya mengasihi engkau, filosi. Jawabnya dengan kata phileo, kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Tuhan bilang itu bukan. Tuhan tanya lagi, Simon Yohano, apakah engkau mengasihi saya? Pertanyaan yang sama. Simon juga jawab, naikuri potioidas, filosi. Ya, aku mengasihi engkau. Tapi jawaban yang dibutuhkan Tuhan bukan kata piles, bukan kata bilo, bukan kata kasih persaudaraan. Yang Tuhan mau apa seperti yang Tuhan katakan, ada pasmi. Lalu kemudian Tuhan menjadikan yang ketiga kali pertanyaannya, Tuhan menjadikan jawaban Petrus piles, ya, filose itu. Lalu Tuhan berkata kepada Simon Yohano, piles me itu atau orang kata-kata orang pertama bukan dalam bentuk subjek atau objek langsung. Apakah engkau mengasihi saya dengan kasih? Atau dengan kata lain kalau saya dramatisir dia menerjemahkannya secara praktis, Simon Yohanes, anak Yunus, masakan engkau hanya mengasihi saya dengan kasih persahabatan? Padahal yang saya minta kasih agape. Simon tidak sampai tingkat ini. Jadi kalau kita membaca 1 Petrus pasal 5 ayat 2, ayat 3 sebenarnya, apa yang kita mau belajar dari seorang pelayan yang memiliki pengabdian dan tanggung jawab dalam pelayanan? Maka seorang pelayan itu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, siapapun dia, dalam kapasitas apa saja yang dipercayakan dalam pekerjaan Tuhan, seorang pelayan itu harus melayani dengan memiliki komitmen kasih yang sangat kuat. Karena Petrus pernah gagal. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan lebih daripada Tuhan mengasihi kita. Karena kekuatan kita nggak sampai, kekudusan kita nggak sampai. Ya, tetapi kalau kita merenungkan kasih Allah yang besar, Yohanes 3 ayat 16 yang menjadi ayat hafalan yang luar biasa. Ya, ayat 16 itu merupakan gemah daripada bilangan 21, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jawaban Tuhan Yesus kepada Nikodemus terhadap pertanyaan Nikodemus, bagaimana mungkin orang yang sudah dewasa bisa masuk dalam kandungan, di dalam ayat 4 dan ayat 8. Tuhan Yesus bertanya dan berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali supaya engkau melihat kerajaan surga. Ayat yang ketiga dan ayat yang kelima, supaya engkau masuk dalam kerajaan surga. Kata melihat dan masuk dipakai di situ. Ya, lalu
Nikodemus bingung dengan cara berpikir Yahudinya, seorang tokoh agama, ya, seorang ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin agama, memahami maksud Allah. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, ya, sama seperti ketika Musa mengangkat ular tembaga di padang gurun, dan semua orang Israel yang memberontak, yang hatinya bengkok, yang kemudian oleh karena kekerasan mereka dipagut oleh ular kedung, ular beracun, dan sebenarnya keberadaan mereka tidak bisa disembuhkan. Mereka yang tunggu kematian waktunya yang akan mereka alami. Tapi ketika mereka memandang dalam ketidakberdayaan kepada ular tembaga yang dibuat oleh Tuhan oleh Musa, ular tembaga itu tidak berbisa, tapi kemudian dilihat kepadanya, maka mereka semua akan selamat. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, demikian telah besar kasih Allah akan dunia ini. Ini sangat merevolusi pikiran mereka, karena orang Yahudi pada mengatakan bahwa Mesias ketika datang hanya menjadi Tuhan atau Raja bagi Israel. Bangsa-bangsa yang lain yang disebut bangsa kafir atau bangsa anomos tak berhukum itu akan dihukum. Bangsa Israel yang akan dipimpin, ya, sehingga mereka meyakini Allah itu kasih adanya, tapi konsepnya adalah hanya bagi Israel. Sekarang Allah ubah. Tuhan bilang bukan itu. Kasih sayang universal. Dan ini tidak pernah ada dalam tulisan-tulisan orang Yahudi. Mengutip satu teks pun dari Perjanjian Lama tidak pernah ada. Berbicara tentang kasih yang merevolusioner, ya, pikiran orang-orang Yahudi. Kasih yang besar. Dan kemudian inilah yang mengubah pandangan orang, mengubah pandangan Nikodemus, mengubah pandangan murid-murid, lalu kemudian memberikan kepada mereka penghargaan untuk melayani Tuhan. Walaupun mereka sering gagal, tapi kemudian Petrus yang pernah gagal, dia menjadikan ini sebagai modal yang sangat kuat untuk menasihati hamba-hamba Tuhan, menasihati para penatua, menasihati para pelayan yang kemudian akan melanjutkan pekerjaan Tuhan atau melayani gereja. Dia bilang apa? Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang kedua, ayat yang ketiga, yang pertama harus melayani dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Pengabdian dan seterusnya ada kata pengabdian atau tidak mencari untung. Bapak Ibu kasih Tuhan, kata itu dipakai, ya. Dan kalau kita sadar bahwa kita harus melayani Tuhan dengan komitmen kasih yang kuat, maka ketika kita dipanggil untuk melayani, atau ketika kita dipercayakan untuk melayani, maka kita akan melakukannya dengan hati yang rela. Kita tidak akan melakukannya secara terpaksa, atau kita tidak melakukannya, atau kita melakukannya dengan motivasi yang salah. Kita berusaha untuk menjauhkan ini. Dalam kelas, karena saya di sekolah teologi, Bapak Ibu, seringkali saya berhadapan dengan mahasiswa. Selalu saya tekankan, kalau Anda panggilan jelas untuk hamba Tuhan, setelah lulus Anda harus melayani pekerjaan Tuhan. Kalau Anda lulus lalu kemudian nanti ketemu Anda kerja di toko bangunan, ya kan, dan seterusnya, toko elektronik, maka sesungguhnya Anda tidak perlu masuk sekolah teologi. Saya yakin, jangan-jangan Anda lupa ayat dan panggilan itu ketika berbicara. Ya, karena kalau engkau mau kaya, engkau mau cari untung, jangan engkau masuk sekolah teologi. Anda salah, saudara. Karena tidak boleh pekerjaan Tuhan itu dijadikan sebagai lahan untuk menjadi kaya, mencari untung dan seterusnya. Tuhan sudah bicarakan. Dan hari ini kita membaca teksnya, bukan semata untuk mencari apa? Tuhan terus pelihara, Tuhan menjaga, tapi motivasi kita harus diluruskan. Sama seperti Tuhan minta dari Petrus, melayani dengan komitmen kasih yang sangat kuat. Maka apapun yang kita lakukan, kita lakukan. Saya seringkali berdebat dengan anak-anak saya di rumah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, anak-anak kalau minta sesuatu, saya bilang mereka sudah tahu jawabannya, dan kadang-kadang mereka mau minta lagi. Karena jawabannya, kami sudah tahu jawabannya. Apa jawabannya? Kan Papa pasti bilang berdoa, berdoa. Selalu diarahkan begitu. Ya, selalu diarahkan begitu. Lalu kemudian anak-anak saya kadang-kadang, ya, melihat kita sudah pelayan sudah cukup lama dan seterusnya. Biasalah mereka membandingkan, tapi kemudian kami bertanggung jawab untuk mengarahkan mereka memahami, kalau mau melayani Tuhan, jangan pernah punya motivasi yang salah. Dan saya arahkan mereka dan bersyukur anak-anak saya sampai sekarang mereka walaupun kuliah, tapi mereka aktif full dalam pelayanan. Dan saya bilang,
Kadang-kadang mereka lebih banyak waktunya keluar dari gembalanya atau pendetanya. Ya, karena memang mereka saya ajar untuk terus apapun keadaan dan kapasitasmu, kamu bisa melayani Tuhan. Dan jangan pernah punya motivasi untuk mencari untung. Anda salah. Ya, pekerjaan Tuhan itu pengabdian Bapak Ibu. Karena pelayanan yang kita kerjakan seorang pelayan Tuhan adalah panggilan untuk mengubah dunia. Sama seperti Tuhan datang untuk mengubah dunia, maka Tuhan memanggil kita setelah dia menyelesaikan karya salib itu, lalu dia naik ke surga. Dia mempercayakan itu kepada gereja untuk meneruskan misi itu, mengubah dunia. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, kita ada dalam satu master plan ilahi yang besar sekali, yang bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk dunia Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jadi walaupun kita di lokasi yang kecil, ya kan, jalan apa ini, Kelinci, nomor 6, ya kan, 26 aja, 66, ya, blok B dan C, Pak ya. Lokasinya kecil, kalau lihat di titik peta itu kecil sekali Bapak Ibu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, misi yang Tuhan panggil bagi Bapak Ibu saya sebagai seorang saksi, sebagai seorang pelayan, tidak dibatasi dalam dimensi, ya lokasi ini saja. Misinya universal, luas bagi dunia. Ini yang ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, mengubah cara berpikir orang Yahudi dan Nikodemus. Baru mengenal wow, ternyata tanggung jawab pengabdian seorang hamba Tuhan itu luas sekali, besar bagi dunia. Ya, jadi bersyukur Bapak Ibu, kita walaupun kecil di tempat yang kecil, ya kan, mungkin titik ya di peta kayak titik sedikit aja, tapi tanggung jawab dan kepercayaan yang berikan bagi Tuhan itu luas. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, murid-murid itu hanya tinggal di wilayah Kasaria, lalu titik sentralnya bergerak dari Kapernaum, putar, balik lagi ke Kapernaum, rencanakan pelayanan terus. Tapi misinya Tuhan bilang begini, jangan hanya kamu tinggal di situ aja di sekitar Kapernaum dan Yerusalem. Kamu harus bergerak ke provinsinya, Yudea, ibu kota provinsi, dan tidak sampai di situ. Tuhan bilang gerakan geografinya harus bergerak, diperluas lagi. Samaria, setelah itu bilang sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung dunia. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan panggil kita sebagai pelayan untuk misi yang besar. Mari kita punya komitmen kasih, melayani Tuhan dengan komitmen kasih yang kuat. Amin Bapak Ibu. Kita belajar dari Petrus. Dia pernah gagal, tapi setelah dia dibaharui oleh Tuhan, luar biasa. Suatu kali berkhotbah tanpa alat musik, tanpa ada nyanyian panjang-panjang. Lalu kita bilang apa? 3.000 orang. Hebat kan Bapak Ibu? Ya, sekarang kita mau bikin KKR, bikin undangan 1.000 yang datang 100, belum tentu juga 100. Ya kan? Siapkan segala macam, belum tentu. Khotbah sampai berbusa-busa, berkeringat-keringat, 40 menit lebih, belum tentu. Tapi Petrus Bapak Ibu, 3.000 orang bertobat. Kenapa? Tuhan baharui dia, punya komitmen yang baru, melayani Tuhan. Maka mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, rasio seorang pelayan Tuhan melayani dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian itu sungguh-sungguh. Kita belajar dari Petrus melayani dengan komitmen kasih. Apapun yang kita lakukan, kita berkata Tuhan, ini kepercayaan, ini anugerah. Aku melakukannya kepadamu sebesar kasih yang kau lakukan. Sama seperti engkau mengasihi aku mengasihi engkau di dalam semua karya yang aku kerjakan, termasuk sebagai seorang pelayanan. Yang kedua Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita belajar di tokoh yang lain. Tokoh Paulus adalah muncul kemudian. Paulus punya pengalaman tidak sama seperti Petrus. Paulus bukan lahir menjadi seorang Kristen dari satu perenungan yang panjang. Ya, sebagai seorang ya yang pandai dalam agama Yahudi, ya tidak ada yang melebihi dia, seorang paham benar kitab suci, kitab PL. Lalu kemudian dia membaca, dia membandingkan ajaran A dan B, lalu dia membandingkan. Tidak ada lalu keputusan, enggak. Ini terjadi secara radikal. Dia berjumpa dengan Tuhan pada saat dia dalam misi yang tidak bagus untuk menangkap orang Kristen di Yerusalem. Lalu Tuhan menjumpai dia di depan pintu Damsyik. Secara radikal berubah. Dan dia boleh dikatakan dari sisi waktu
Dia adalah juniornya Petrus. Dari sisi waktu, panggilan baru. Ya. Dia menghidupkan apa yang sudah hidup di dalam ajaran Tuhan Yesus kepada Rasul. Dan juga dia menghidupkan apa yang sudah hidup di dalam kehidupan para Rasul, yaitu para Petrus. Seperti Petrus. Dan kalau kita memperhatikan, saya mengajak kita untuk belajar di toko ini, Kisah Rasul pasalnya yang ke-20. Saya baca dari ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di sana dikatakan begini. Ya, kita belajar dua tokoh ini sebagai seorang pelayan yang penuh tanggung jawab dan pengabdian. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. 19 bagian A. Melayani dengan rendah hati. Ini seorang pelayan seperti itu. Di luar komunitas gereja kita, mungkin kita punya kedudukan ya dalam lapisan masyarakat. Setelah masyarakat kita punya kedudukan sosial yang tinggi, dipandai kan, ya punya jabatan, punya duit sebagai orang kaya dan seterusnya. Tetapi dalam pekerjaan Tuhan kita belajar dari seorang Paulus yang hebat itu. Paulus punya 7 keunggulan. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 3, Filipi pasal 3, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mulai dari ayat 5, ayat 6, 7, kita melihat dia punya 7 keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebangsa dia. Dia melebihi mereka semua dalam kaitan dengan Tuhan, dalam kaitan dengan hukumnya Tuhan, firman Tuhan, dalam kaitannya dengan peraturan agama. Dia punya keunggulan lebih daripada orang yang lain. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang 7 keunggulan, kebanggaan masa lampau dia. Tanpa Kristus, dia bilang apa? Sampah adanya. Oleh sebab itu dia punya sikap yang luar biasa. Aku melupakan semua kebanggaan masa lampau. Aku mau fokus kepada panggilan dari atas, panggilan surgawi. Lalu kemudian aku tidak tinggal diam. Aku berlari, aku bekerja keras untuk panggilan itu. Setelah dia, dan kemudian itu merubah paradigma dia, merubah gaya pelayanan dia, merubah sikap dia dalam melayani. Dan dia katakan ketika dia tiba di Efesus dalam perjalanan misinya selama kurang lebih 3 tahun dia melayani di sana, dan dia berani ketika bertemu dengan jemaat atau para pelayan yang ada di Efesus, dia suruh datang ke Miletus. Karena waktu itu dalam perjalanan Asia, dia mau ke Yerusalem, ya, tapi dia tidak singgah di Efesus. Dia hanya sampai di Miletus. Dia suruh orang-orang di Miletus pergi ke Efesus, panggil para pelayan yang di sana. Mereka ada penatua, ada pemilik, semua pelayan itu sudah datang ke Miletus. Lalu dia bilang, dia membuka hatinya, siap untuk dipertanggungjawabkan, siap untuk dinilai. Lalu kemudian dia berkata di dalam ayatnya yang ke-19 bagaimana? Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Kapan itu terjadi? Dia bilang di dalam ayat 18, dikatakan apa? Sejak hari pertama aku tiba di Asia, dan khususnya kepada jemaat Efesus, aku melayani dengan rendah hati. Teks ini secara praktis mengajak kita, Bapak Ibu, apapun kapasitas kita di luar sana, ketika kita berhadapan dengan Allah yang hebat, Allah Sang Superior, kita tidak ada apa-apa. Ketika kita berhadapan dengan Allah yang berkuasa dan kita tidak punya kekuatan apa-apa, maka tidak lain kita hanya tunduk dan berikan penghormatan kepada Tuhan. Dan itu akan mengkondisikan gaya hidup kita juga dalam pelayanan, melayani seperti Paulus dengan rendah hati. Kalau kita melihat 7 kebanggaan Paulus, tapi kemudian kita lihat ini Paulus orangnya hebat, Bapak, dalam strata kehidupan orang Yahudi. Tapi setelah dia menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, Bapak Ibu perhatikan dalam surat-surat ini. Kalau kita melihat, katakanlah saya ambil beberapa contoh aja. Di dalam Roma pasal 1 ayat 1, dia selalu menyatakan dirinya bukan sebagai seorang ahli Taurat atau orang Farisi yang hebat. Dia selalu mengatakan kepada jemaat dari Paulus, Rasul Paulus, hamba Yesus Kristus, ya, atau below Yesus Kristus. Dia selalu memposisikannya sebagai hamba. Kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi pasal 1 ayat 1, Paulus selalu memperkenalkan dirinya sebagai hamba.
hamba Yesus Kristus, ya, kepada jemaat yang ada di Filipi, orang-orang suci, orang-orang kudus. Dia selalu memperkenalkan itu. Dia tidak datang dan mengatakan, saya ini ahli, saya ini hebat, saya dipakai Tuhan luar biasa, saya punya kesaksian yang luar biasa. Ada mujizat terjadi dalam pelayanan, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, kuasa setan takluk di dalam pelayanan dia. Tidak. Sebagai hamba, Bapak Ibu kasih Tuhan. Demikian juga kalau kita membaca surat yang lain dalam Titus pasal 1. Dari surat umum kepada jemaat, lalu kemudian kepada surat sifatnya pastoral kepada Titus. Gayanya sama. Kepada Filemon juga sama. Titus pasal 1 ayat 1, Filemon pasal 1 ayat 1 sama. Jadi baik kepada orang-orang kecil atau pribadi-pribadi yang adalah anak rohani dia sebagai pimpin. Dia selalu memposisikan diri sebagai apa? Hamba. Dan juga kepada jemaat yang dia layani, yang dia rintis, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia datang, dia berkata sebagai hamba. Rendah hati sekali. Rendah hati sekali. Nah, ini seorang pelayan Tuhan yang melayani dengan tanggung jawab dan pengabdian. Kadang-kadang dia menggunakan istilah begini, sebagai seorang hukuman, ya, sebagai seorang hukuman karena Kristus, yang mau menyatakan bahwa, aduh, kamu itu sudah pernah secara hukum, kamu itu sudah pernah ya di blacklist. Kalau dalam konteks sekarang, kamu nggak bisa calon anggota dewan lagi barangkali, apalagi jadi menteri, tidak bisa seperti itu. Kamu sudah merah di depan kehidupan orang Yahudi atau masyarakat yang berkutat kepada Taurat. Dia datang dan melayani dengan sikap rendah. Jadi seorang pelayan Tuhan, mari kita belajar dari hamba Tuhan ini. Seorang yang hebat, seorang yang terkenal, yang kalau dihitung secara lahiriah, dia bilang di dalam Filipi pasal 3 itu, aku melebihi semua mereka. Tapi ketika dia melayani, dia tidak apa-apa. Dia bilang, aku Tuhan. Dan dia buktikan dalam pelayanannya kepada jemaat Tuhan selama 3 tahun lebih bersama-sama dengan jemaat di Efesus. Dia berkata, Bapak Ibu, dengan segala rendah hati. Jadi istilah segala rendah hati ini bukan Senin Kamis, bukan satu kali rendah hati lalu kemudian 2 kali dan 3 kali tinggi hati. Tidak. Ungkapan ini menegaskan intensitas hidup dia yang terus dia praktekkan setiap saat dan sudah terbukti kepada jemaat sehingga dia siap untuk dipertimbangkan oleh jemaat dari hari ke hari. Nah, ini sikap yang bagus, Bapak Ibu Tuhan. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Harus memiliki sikap rendah hati. Bapak Ibu, yang pertama, melayani ini bukan punya kita. Kita tidak punya investasi di dalamnya. Semua ini karena investasi Tuhan atas hidup kita yang mengangkat kita dari lubang kubur, dari jurang kebinasaan, membuat kita bernilai di mata Dia, lalu mempercayakan pekerjaan yang punya Dia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tadi di Petrus sudah disiapkan, jangan seperti seorang melayani seperti seorang penguasa, pemimpin yang berkuasa. Enggak. Paulus menghidupkannya rendah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu perhatikan ayat 20. Ayat 21, lalu kemudian saya lompat lihat dampaknya di dalam ayat 27. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Di dalam ayat 20, semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lompat ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu atau kepada kamu sekalian. Memang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seakan-akan enggak, kepada kamu, orang kedua tunggal. Tapi dalam bahasa asli itu adalah orang kedua jamak. Tapi kita bisa memahami oleh karena teks ini
Paulus tulis kepada kumpulan, satu kumpulan jemaat. Sehingga kadang-kadang dalam istilah Yunani dia dipakai kata ganti orang kedua jamak, tapi kemudian diterjemahkan kepada orang kedua tunggal. Seakan-akan orang kedua tunggal. Kamu sekalian tapi dibilang dia kamu tunggal. Oleh karena ini konteks pembicaraannya adalah kepada apa? Jemaat dalam satu kelompok. Yang di dalamnya satu kelompok itu terdiri dari kamu. Tapi kemudian karena berbicara kepada satu komunitas, dia bisa, teks ini bisa diterjemahkan kepada kamu, bukan kamu sekalian. Kamu dalam kelompok. Jadi keutuhan jemaat itu. Ya, menarik Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Poin apa yang kita bisa ambil dari ayat 20 dan 21, kemudian ayat 27. Maka kemudian saya mau membuat satu kalimat singkat saja yang bersifat sintesa. Setia melakukan apa yang berguna bagi pelayanan. Pelayanan konteksnya di sini kalau Paulus adalah jemaat Efesus. Ya. Jadi seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan yang mau melayani Tuhan dengan penuh pengabdian, atau dia melakukan tanggung jawab pekerjaan Tuhan yang dipercaya kepada dia dengan penuh pengabdian, entah itu dia sebagai seorang pendeta tamu atau sebagai seorang pelayan, atau apapun yang dilakukan dalam pekerjaan Tuhan, atau ketika dia luar ibadah formal seperti begini, lalu dia bersaksi, mengajak orang mengenal Tuhan, mengajak orang datang ke tempat ini untuk bertemu dengan anggota tubuh Kristus, memuji menyembah Tuhan, dia senang melayani. Dia juga adalah seorang saksi atau seorang pelayan. Maka kemudian kita belajar dari Paulus, dia harus melakukannya atau melakukannya dengan setia, ya, melakukan apa yang berguna bagi Tuhan. Apapun yang bisa kita kerjakan untuk nilai yang positif pekerjaan Tuhan, mari kita lakukan, harus berguna. Dan Paulus mengatakan di dalam ayat ini, menarik sekali di dalam ayat yang ke-20 kalau kita lihat, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan, ya, apa yang berguna bagi kamu. Jadi seorang pelayan Tuhan itu harus memikirkan hal-hal yang positif untuk membangun orang lain. Orang lain ketika kita berjumpa dengan orang yang mengalami krisis, entah itu karena masalah ekonomi, krisis karena kesehatan, krisis karena dia tidak punya iman, kita datang dan kita harus melakukan hal-hal yang berguna untuk membangunkan iman. Ya, seperti itu. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasul Paulus. Aku tidak pernah lalai atau melalaikan apa yang bernilai, apa yang berguna bagi kehidupan jemaat, bagi kehidupan rohani orang yang dia layani. Menariknya apa? Pertanyaannya begini, apa yang disebut Paulus berguna di sini? Maka kemudian kita lihat di sini ada kata-kata kerja yang dipakai. Yang pertama, itulah yang kuajarkan, itulah yang kuberitakan. Lalu kemudian pertanyaannya, apa yang dia beritakan? Apa yang dia ajarkan? Maka kemudian Bapak Ibu perhatikan, menarik sekali ayat yang ke-24. Dia bilang apa? Memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itu yang tujuannya jelas kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-21, supaya mereka bertobat, ya, kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Itu tujuannya. Siapakah mereka itu? Lalu dibilang mereka adalah orang-orang bangsaku Yahudi, tapi tidak hanya sebatas itu, termasuk di dalamnya apa? Orang-orang non Yahudi. Di mana saja Paulus bilang, entah aku bertemu dengan kalian di muka umum, secara terbuka, aku tidak pernah melalaikan yang berguna itu. Aku selalu melakukannya yang berguna bagi kamu. Aku tidak pernah tidak melalaikan, ya, apa yang berguna, tapi aku selalu melakukan apa yang berguna bagi kamu. Dia melakukannya dengan baik. Jadi seorang hamba Tuhan harus punya hati, punya perasaan seperti ini. Aku mau berguna. Kita mau melayani Tuhan. Tuhan sudah panggil kita dari kehidupan kita yang tak berguna menjadi hidup yang bernilai atau yang berguna. Lalu kita berkata, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan posisi hidupku yang bernilai. Aku mau hidup, aku mau bersaksi sesuai dengan posisi hidupku yang berguna. Menjadikan orang yang tidak berguna, mendorong, memotivasi mereka supaya mereka berguna. Amin Bapak Ibu.
Lalu kemudian bagaimana supaya mereka berguna? Harus membawa mereka berjumpa, mengalami Tuhan yang akan mengubah hidup mereka. Ini yang disebutkan oleh Paulus di dalam ayat 24. Kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah yang berpusat kepada Kristus. Jadi kita boleh berbuat baik, oke. Kita bisa memberi orang minum, oke. Kita bisa memberi makan orang lapar, oke. Kita bisa menolong orang yang tidak punya uang, oke. Itu adalah wujud kesaksian kita, oleh karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi tidak boleh sampai di situ, karena nasi tidak bisa menyelamatkan orang untuk hidup kekal. Uang tidak bisa menyelamatkan orang untuk hidup kekal. Tapi uang dan nasi bisa dijadikan sebagai instrumen untuk membawa orang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita dipanggil untuk melakukan yang berguna itu adalah bagaimana orang lain bisa bertemu dengan kasih karunia Allah. Kabar baik, Injil kasih karunia. Ini tanggung jawab kita semua. Jadi kita belajar dari tokoh Paulus. Kita bersyukur Tuhan memanggil kita semua. Jemaat, nama gereja ini nama cantik. Ya, Kirpekris. Gereja pemberita Kristus. Amin Bapak Ibu. Tidak salah ya? Gereja Persekutuan Kristen. Ya. Gereja Persekutuan Kristen. Ya. Jadi kita berkumpul sebagai orang-orang yang sudah dilahirbarukan, dipanggil dari kegelapan kepada terang sebagai persekutuan. Lalu kemudian kemana Tuhan utus kita? Ke dunia. Ke dunia. Jadi untuk apa kita ada di sini sebagai gereja? Untuk ke dunia. Tuhan utus kita ke dunia untuk membawa orang di dalam kegelapan menemukan terang Tuhan. Mari kita bersyukur. Kita belajar dari seorang pelayan yang punya hati, selalu mau melakukan apa yang berguna bagi jemaat. Mari kita berkata, Tuhan, tolong saya. Mungkin saya punya kecil, talenta saya kecil Tuhan, jumlahnya sedikit. Tuhan bilang begini, jika kau setia dalam perkara yang kecil, engkau juga akan setia dalam perkara yang besar. Jangan seperti di dalam Matius pasal 25. Ada orang yang menerima 1 talenta lalu dia menyembunyikan itu. Apapun talenta yang Tuhan berikan, Tuhan minta pertanggungjawaban 100%. Yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2. Berapapun besarnya, berapapun jumlahnya, Tuhan mau memberdayakan kita maksimal 100% untuk kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Tuhan kasih ruang yang luas bagi kita, tapi juga potensi yang ada untuk kita terus berkembang, untuk kita terus bertumbuh, dan kita bersyukur Tuhan panggil kita, bukan panggil orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan panggil kita Kris. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang punya tanggung jawab dan pengabdian dan pelayanan. Kemudian Bapak Ibu kekasih Tuhan, menarik, yang terakhir saya mau lihat ini, melayani dengan sikap rela berkorban. Di dalam ayat 22, ayat 19 bagian B, ayat 22, 23, 24. Terus ayat 19 bagian B saya baca. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Kemudian ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Menarik Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kalau kita membaca bagian-bagian teks ini, bagaimana sikap Paulus sebagai seorang pelayan? Melayani ya dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian. Dia melayani dengan sikap rela berkorban. Kata pengabdian atau dedikasi itu identik dengan rela berkorban. Kata air mata yang dipakai di dalam ayat ini, mencucurkan air mata, bukan ini Paulus itu seorang yang cengeng, bukan.
Tapi kita lihat di dalam kehidupan Paulus, ya, ketika dia masuk dalam pelayanan di wilayah Asia, Bapak Ibu kekasih Tuhan, dia mengalami tantangan yang luar biasa. Terancam dibunuh, dia pernah dipenjarakan, dia pernah dikeluarkan dari negeri, khususnya dari kota Tesalonika, dan dia juga mengalami tantangan yang luar biasa ketika di Berea. Dia mengalami tantangan yang luar biasa kalau kita membaca mulai dari Kisah Rasul 16, 17, bahkan sampai ketika di Athena, di Areopagus, dia mengalami tantangan yang luar biasa. Ini semua menggambarkan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Paulus. Dia melayaninya dengan penuh pengorbanan. Dia tidak peduli. Bahkan dia bilang, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan dan tugas yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada. Menarik sekali, Bapak Ibu. Seorang pelayan yang melayani dengan tanggung jawab dan penuh dedikasi atau pengabdian, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia harus melayani dengan sikap mau rela berkorban. Tadi dalam surat Petrus bukan untuk mencari sesuatu, tapi seorang pelayan mau berkorban, maka dia layan. Paulus melayani, dan dia menjadi teladan untuk gereja sepanjang sejarah, untuk gereja sepanjang zaman, menjadi model seorang hamba Tuhan yang berkenan. Dia menghargai karya pengorbanan Kristus yang mahal bagi manusia, bagi dunia, bagi dia. Dan dia mengimplementasikan itu secara praktis dalam kehidupan dia ketika dia masuk di dalam pekerjaan Tuhan yang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melayani Tuhan, kita belajar dari sikap Paulus. Kita harus siap untuk rela berkorban. Amin Bapak Ibu. Berkorban waktu, berkorban perasaan, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban duit, banyak hal-hal yang bersifat materi itu pekerjaan Tuhan. Jika Tuhan menghendaki itu, kita harus siap dan dilakukan dengan sikap rela, kata Paulus. Rela, ya, melakukan dengan kerelaan. Mari kita belajar sebagai seorang pelayan. Saya percaya Tuhan akan membawa kita untuk maksud-maksud yang terbaik, maksud-maksud yang tertinggi dalam perancangan Tuhan. Bahwa kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi pengikut atau murid, tapi juga menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, membawa orang datang kepada Tuhan. Karena itu maksud Tuhan panggil gereja, itu maksud Tuhan bangunkan gereja, itu maksud Tuhan berikan gereja di muka bumi supaya dunia mengalami Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita semua adalah utusan-utusan. Jangan berkata bahwa yang menjadi pelayan itu hanya orang yang di mimbar. Jangan pernah berkata orang melayani itu hanya orang yang ada di depan di altar, lalu memimpin pujian, memimpin doa syawat. Enggak. Semua kita, Tuhan panggil kita untuk masuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Jadi kalau kita belum mengambil bagian dalam pelayanan, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana yang aku mau terlibat di dalam? Tuhan mau pakai aku di bagian mana? Yang penting aku belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari dua tokoh teladan Rasul, ya, sebagai pendiri jemaat gereja mula-mula sampai sekarang. Aku mau melayani dengan komitmen kasih yang tulus, penuh komitmen kasih atau komitmen kasih yang kuat. Aku mau melayani dengan rendah hati. Aku mau melayani dengan sikap untuk selalu memberikan sesuatu yang bernilai atau berguna untuk orang lain. Aku mau menjadi alat untuk orang lain. Bisa ditolong, bisa berguna, bisa bangkit, bisa dikuatkan. Orang lain bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang lain bisa datang beribadah, menikmati sukacita surgawi yang seperti aku alami dalam gereja. Dan aku mau melakukannya dengan penuh pengorbanan. Ada tantangan, ada masalah, tapi aku mau melakukannya seperti yang dilakukan oleh Paulus. Maka kita akan menjadi hamba Tuhan atau pelayan yang penuh dengan
pengabdian yang baik. Bapak Ibu kasih Tuhan, masih banyak sebenarnya kalau kita bicara tentang pengabdian Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan, banyak sisinya, banyak seginya, banyak praktek, banyak fenomenanya. Dan kita akan belajar sepanjang bulan di bawah tema ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, mari Tuhan memberkati kita dan kita berkata, Tuhan, aku melayani dengan penuh komitmen kasih. Aku mau melayani dengan hati yang rendah atau rendah dengan sikap kerendahan hati. Aku mau melayani dengan selalu memiliki motivasi melakukan apa yang berguna bagi orang lain. Aku mau melayani walaupun aku mengalami tantangan. Aku mau melakukannya dan siap rela untuk melakukan. Aku rindu supaya aku bermanfaat dalam jemaat Tuhan. Masih ada banyak orang yang belum ditolong Tuhan. Masih ada banyak orang yang hidup di luar kasih karunia Allah. Ada banyak orang yang hidup dalam keterasingan karena dosa mereka. Ada orang yang hidup di dalam penantian menuju kepada murka Allah karena mereka belum berjumpa dengan Tuhan. Dan bisa saja Tuhan pakai kita semua untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan terima kasih. Indonesia bagi Kristus pada waktunya akan terkenal. Gereja ini akan menjadi berkat bagi banyak orang karena kita semua mau terlibat itu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, tolong kami belajar dari seorang pelayan Tuhan, pelayan yang melayani dengan tanggung jawab, pelayan yang melayani dengan penuh pengabdian. Kami belajar dari dua tokoh, Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Kami rindu supaya 4 prinsip kebenaran yang kami pelajari pada saat ini, melayani dengan komitmen kasih yang kuat, melayani dengan rendah hati. Kami mau melayani untuk selalu menjadi orang yang berguna bagi orang lain, dan kami siap untuk berkorban dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam panggilan hidup kami sebagai orang percaya. Dan sebagai pelayan, kami berdoa pakai kami semua. Berkati jemaat, buatlah jemaat bertumbuh bukan hanya dalam pengetahuan secara kognitif atau pikiran, tetapi bertumbuh dalam pengalaman dengan Tuhan, bertumbuh dalam pengalaman pelayanan, bertumbuh untuk menyaksikan karakter pelayan yang berubah, hidup kami berubah, dan kami mau menjadi pelayan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin.